biasa. Anak-anak semangatnya. Yes, ya. Sekarang Tante Dewi minta tolong semua yang di pinggir boleh ke tengah. Yang di belakang boleh maju lagi. Ada satu nih. Oke, bisa sayang? Yuk, boleh maju. Biar kelihatan nanti. Terus, anak-anak yang hebat-hebat ini, kalau mendengarkan firman Tuhan, gimana ya caranya ya? Nah, ini anak-anak yang taat ya. Tante Dewi ada berkat. Wih, nanti yang bisa jawab Tante Dewi mau kasih sesuatu. Hah? Loh, apa ini? Rahasia. Ya. Nah, sekarang Caca, Ica, Caca, tangannya dilipat. Hop, waduh, hebat. Tidak ada yang lari-lari ya. Ini bisa minta tolong didampingi satu guru atau dua guru. Dipisah aja. Biasanya kalau di SM2 ini saya pisah. Oke, ya. Good. Disayang, dijaga, disayang. Oke. Semuanya sudah hebat-hebat semua. Sekarang Tante Dewi. Oh ya, kenalan dulu. Namanya Tante Dewi siapa? Tante siapa? Tante Dewi. Ya. Nah, hari ini loh, kok hebat ini sudah lipat tangan. Luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, dikasih sama Tuhan. Sekarang Tante Dewi mau tanya, kenapa ya hari ini kok libur? Di tanggalan kalender itu merah. Ya? Ada yang tahu? Hari apa ini? Kok pergi ke gereja? Ya, sini. Kenapa ya kok kita ini hari ini adalah hari apa? Kamis ya? Kenapa tapi kok pergi ke gereja? Karena hari ini hari kenaikan Yesus. Yes, dapat berkat. Weh, ini dia. Hari ini adalah hari bersejarah, ya, hari yang luar biasa, diperingati seluruh dunia. Ya, kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari apa, Nana? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Pemerintah aja menghormati Yesus, Raja dari segala raja. Apalagi kita semua, anak-anaknya. Ya, siapa yang jadi anaknya Tuhan Yesus? Iya. Apalagi kita semua anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita memperingati apa hari ini? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari apa sayang? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Naik kemana ya? Bagaimana? Sudah bisa? Kakak Angel? Oke. Nah, kita bersyukur ya. Hari ini kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Tante Dewi mau berfirman, ya. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Di mana? Di Alkitab, ya. Yes dan amin. Next. Sebelumnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus luar biasa. Sudah apa nih? Ya, sudah berkorban, mati. Ya, mati menebus dosa kita semua. Siapa di sini yang mau disiksa? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan Yesus kita ini luar biasa. Mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, menghapus dosa kita. Dosa kita ini apa saja sih? Tadi kita nyanyi. Iya, kalau iblis berseru, berdusta, gak mau. Iya, bohong. Terus apa lagi? Dosa apa lagi? Dosa apa lagi? Marah-marah, tidak taat. Tapi Tuhan Yesus ya menghapus
Siapa di sini yang mau belajar jadi anak Tuhan yang good? Puji Tuhan ya. Kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita buang dosa itu, ya. Kita suruh pergi dosa itu. Nah, Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disiksa, bahkan sampai mati karena cinta kepada kita semua. Nah, ya. Oke. Sini. Anak yang hebat di sini, Tante Dewi mau tanya lagi. Ya. Ya, Tante Dewi mau tanya lagi. Siapa di sini yang suka berdoa? Puji Tuhan. Doanya apa ya? Ada yang mau? Ke depan? Doanya apa? Oke, sini. Nah, pinter. Anak hebat. Anak cantik ini sudah ditebus dosanya sama Tuhan. Ya, dihapuskan dosanya. Doa apa sih? Doa apa? Kalau doa apa saya? Oh, sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Percaya langsung sama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Oh, thank you. Ada di ini loh. Oh, ya. Tuhan Yesus saja bahagia. Apalagi ya, kalau kita suka berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ya, oke. Minggu ini tangannya dilipat dulu. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu tidak mati lagi. Setelah Tuhan Yesus disalib menghapus dosa anak-anak, Tuhan Yesus akhirnya jadi apa? Tuhan Yesus apa? Siapa yang tahu? Apa saya? Sini. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah mati terus? Tidak. Terus gimana Tuhan Yesusnya? Bangkit. Wah, Tuhan Yesus bangkit. Hidup. Wah, tepuk tangan. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Next. Silakan. Nih. Tuhan Yesusnya bangkit dan hidup. Wah. Tuhan Yesus kita ini luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Tante Dewi sangat bersyukur punya Yesus yang hidup, ya, yang sudah menghapus dosa. Setelah Tuhan Yesus menghapus dosa kita, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus bangkit. Wah, next. Ini loh Tuhan Yesus hidup. Hidup untuk kita semua. Ya, sampai semuanya kaget. Loh, kok bisa hidup? Sebab Yesus adalah Allah dari segala Allah. Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan Yesus adalah yang luar biasa, yang sanggup menghapus dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita semua masuk surga. Sebab itu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, sampai murid-muridnya itu, guru hidup, Yesus hidup. Ya, setelah Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus tidak begitu saja, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Murid-muridnya dulu yang ketakutan seperti siapa itu? Yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus, tepuk tangan. Anak-anak sudah hebat, ya. Nah, sini Noel, tadi sudah bisa jawab. Oke, ya. Sama-sama. Nah, anak-anak, ya. Tuhan Yesus itu setelah hidup, ya, setelah hidup Tuhan Yesus ingin, Tuhan Yesus punya tujuan supaya semua murid-muridnya jadi saksinya. Yuk, siapa yang bawa Alkitab bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Oke, next. Ini loh. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-murid yang mana ini? Ke Bukit Zaitun. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya semuanya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, next. Nah, murid-muridku yang luar biasa, engkau tahu banyak mujizat yang terjadi. Aku rindu, ya, engkau akan menjadi saksiku. Nah, siapa yang sudah dapat? Dibaca? Ya, oke, silakan. Oke, sini yang sudah baca, yang bisa ketemu satu Kisah Para Rasul. Yuk, Kisah Para Rasul 1. Siapa yang sudah ketemu? Oke, silakan dibaca. Bisa saya? Sini, ke sini. Siapa yang sudah ketemu boleh ke sini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa yang sudah ketemu? Oke, sini sayang. Boleh maju ke depan. Sini nak. Ya, kamu yang baju merah itu ada pinknya itu. Sini. Oke, Yasmina. Gitarnya. Ya, Tuhan rindu, ya. Anak-anak ini sejak kecil, ya, belajar mengasihi Tuhan. Silakan. Bisa menerima sesuatu ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa. Hah? Kuasa apa Tuhan? Kuasa apa? Nah, kuasa Roh Kudus. Coba anak-anak ikuti semua. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh yang suci, Rohnya Allah. Turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus mati, kemudian hidup, bangkit, terus kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada siapa ini? Muridnya, termasuk kita semua yang di sini ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan, ya, aku mau naik ke surga. Aku mau naik ke surga itu ada tujuannya. Yang pertama, ya, aku itu mau memberikan Roh Kudus. Apa anak-anak? Hebat. Apa belum ingat Tante Dewi? Wah, hebat. Roh Kudus itu rohnya siapa? Tuhan Yesus. Rohnya Tuhan Yesus, Roh Allah sendiri. Wah, kita disertai Tuhan luar biasa. Roh Kudus. Murid-muridku, kamu jangan takut lagi ya. Meskipun nanti aku pergi, kamu nanti akan disertai sama Tuhan Yesus. Ini tujuan yang pertama. Tuhan akan memberi Roh Kudus, Roh Allah. Next. Setelah Tuhan Yesus bilang seperti itu, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus jadi saksiku. Beritakan, ya, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Siapa yang mau bersaksi menjadi murid Tuhan Yesus yang baik? Puji Tuhan, hebat ya. Nah, tiba-tiba tubuhnya Tuhan Yesus mulai naik. Loh, sampai kemana ini?
ya. Nanti kalau kita Tuhan Yesus datang kembali, kita semua anak-anak yang hidupnya suci diangkat semua naik ke surga pakai tubuh kemuliaan. Ya, wow. Sampai murid-muridnya Tuhan Yesus melongo. Tuhan Yesus. Kemudian tiba-tiba nampak 2 orang. Wah, next. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus pertama lagi tujuannya apa? Akan memberi Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Tuhan Yesus mau tinggal di hidup kita semua, mau tinggal di murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Siapa mau diberi tempat di surga? Siapa mau diberi tempat di surga? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat anak-anak yang mau diberi Tuhan tempat di surga. Tapi ada syaratnya. Ya, semua ya nanti diberi tempat di surga. Anak-anak, mama, papa, engkau, semua dikasih sama Tuhan. Tapi yang hidup suci, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saat muridnya lihat ke atas gini, Tuhan Yesus duduk di surga sudah. Tiba-tiba ada 2 orang, ya, 2 malaikat. Next, oh ini dia. Kenapa kamu terus melihat ke surga? Tuhan Yesus nanti akan datang kembali menjemput kalian semua. Sama nanti ya. Nanti kalian melihat ya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sama dengan waktu Tuhan Yesus terangkat. Nah, jangan takut, kamu akan disertai tetap oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Apa anak-anak? Puji Tuhan, Roh Kudus. Next, ya, ini dia, ya, malaikat Tuhan yang bilang sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi kamu tidak usah takut lagi ya, tidak usah takut lagi. Tapi kamu tetap beritakan firman Tuhan, tetap jadi berkat, tetap selamatkan banyak orang, tetap kalian jadi kemuliaan Tuhan. Wah, next. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Sukacita punya Yesus yang luar biasa. Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang hebat. Wah, akhirnya pulang. Next. Sekarang tiba waktunya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Oke. Tadi yang bisa dengar pasti jawab. Pertanyaan yang pertama, teng. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Yang sini. Ke surga. Puji Tuhan. Ini berkat Tuhan. Siapa mau hidup bersama Tuhan Yesus di surga? Puji Tuhan. Oke. Next. Pertanyaan kedua. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Ada yang tahu? Tante Dewi aja enggak tahu. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? 3 hari. Ada yang 3 hari, ada yang jam 7. Ya, Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan Yesus itu, ya, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya, kita harus apa ya? Next. Nah, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali? Apa ya? Sini. Hebat. Apa, nak? Sambil menunggu Tuhan Yesus. Ya. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini sayang, kita harus belajar hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan.
Tuhan. Boleh nggak bohong lagi? Boleh nggak berani sama orang tua lagi? Boleh nggak suka marah-marah sama papa mama? Boleh nggak males-males ke sekolah minggu? Ya apa? Mau diajak ke surga kok males ke sekolah minggu? Kalau anak-anak mau ke surga, anak-anak harus apa? Setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak belajar apa? Suci. Ayo sama-sama tangannya. Suci. Hidup suci. Hidup benar. Ya, hidup taat. T-A-A-T. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kita belajar T-A-A-T. Taat sama firman Tuhan. Taat sama orang tua. Taat sama guru-guru. Next. Ini loh. Oke, silakan. Apa ini? T-A-A-T. Taat akan siapa ini? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sudah lama umurnya. Bukunya sudah lama. Tapi firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, membimbing kita, menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan yang T-A-A-T. Sama-sama. T-A-A-T. Siapa mau hidup taat? Puji Tuhan. Tante Dewi juga. Tante Dewi juga belajar hidup taat sama Tuhan, ya. Taat ke gereja, taat berbuat sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi orang tuanya Tante Dewi, ya, mengasihi orang-orang di sekitarnya Tante Dewi, harus jujur, ya, tidak boleh bohong, harus kasih. Wah, enak sekali ya kalau kita taat akan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan yang hebat. Allah kita yang hidup, yang mengajari kita hidup benar di hadapan Tuhan senantiasa. Nah, next. Tante Dewi, ini loh. Tante Dewi, Tuhan Yesus tadi sudah bilang ada Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kita semua, menyertai anak-anak. Siapa yang mau disertai Tuhan Yesus senantiasa? Puji Tuhan. Tidak kelihatan Tuhan Yesusnya, tapi Yesus hidup di hatinya anak-anak. Siapa mau Yesus selalu di hatinya anak-anak? Puji Tuhan. Siapa TV-nya atau game-nya yang hidup di anak-anak? Tidak ada. Puji Tuhan. Boleh nggak main game terus? Nah, nanti hatinya itu cuma adanya apa? HP, game, WA, ya, apalagi Tuhan Yesusnya itu ini loh. Yesusnya ini sudah kasih kepada kalian. Kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Yesus mau hidup di hatinya anak-anak. Sebab itu kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, karena Tuhan punya maksud satu. Roh Kudus tinggal di hidup kita. Yesus tinggal di hati kita. Sama-sama kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau Tuhan Yesus tinggal di hatiku. Bisa? Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, saya mau tinggal di hatiku. Nanti ulang, langsung praktek taat sama mama papa. Oke? Siap? Next. Ini loh, Tuhan Yesus itu rindu. Bukan hanya mendengar firman toh. Setiap minggu ke gereja cuma dengar firman, tapi sama mama papanya enggak taat. Boleh enggak ya gitu ya? Siapa di sini yang mau taat sama mama papa? Siapa yang habis mainannya ditinggal gitu saja? Diapakan mainannya harusnya? Diberesin. Siapa di sini yang kalau dikasih tahu tidak taat? Oh enggak ya, anak-anak sudah
sudah diurapi sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, Tuhan ada di hidupnya anak-anak. Ya, selain taat sama orang tua, kita juga taat sama guru-guru kita. Ya, di sekolah minggu harus taat. Boleh nggak di sekolah minggu itu jalan terus? Boleh nggak ya kita ngobrol terus? Itu namanya firman Tuhannya diambil sama siapa? Hati Yesusnya nggak ada di mana? Wah, ya. Sebab itu anak-anak, ayo. Yesus sudah berjanji Tuhan akan memberi apa? Roh Kudus menemani anak-anak. Yang kedua, Tuhan Yesus menyediakan apa? Tempat di surga. Yang ketiga, ya, anak-anak harus jadi saksi. Ya, dimanapun anak-anak berada jadi berkat. Siapa di sini mau jadi berkat? Buat papa mama. Puji Tuhan. Wah, ya, semua anak-anak di sini yang mau jadi berkat, kita mau nyanyi sama-sama. Yang hidup memberikanku, gitu ya. Kita nyanyi ini ya. Rohmu yang hidup di dalamku. Kalau Tuhan sudah memberi rohnya yang hidup, kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Mau? Oke. Semuanya dengan sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, sambil kita memujikan Rohmu yang hidup di dalamku. Teksnya ada? Sama-sama yang sudah bisa baca, boleh baca dengan segenap hati, boleh memujikan dengan segenap hati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Puji Tuhan. Kita lagi pujikan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alamku menyembahmu. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alamku menyembahmu. Biar Kak Ega yang nyanyi terus. Kita bersama Tuhan. Tuhan jamahan hari ini juga berserah. Aku mau buka hati di hadiratmu, jadi anak-anak yang taat. Aku mau Tuhan, Roh Kudus tinggal di hidupku. Meskipun aku masih kecil Tuhan, meskipun aku masih anak-anak, meskipun aku nanti remaja, meskipun aku nanti besar Tuhan, aku mau hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak yang mau dipenuhi Roh Kudus, semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Haleluya. Nanti Tante Gia minta tolong untuk Tante Eri berdoa buat firman Tuhan yang Tante Gia sudah sampaikan. Haleluya. Berkati Tuhan anak-anakmu di sini Tuhan. Berkati Yesus. Biar rasa kasih Tuhan dan mau belajar hidup jadi anak yang taat Tuhan, menjadi anak yang cinta ke Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk kita mau sama-sama berdoa yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita hormati Tuhan ya. Tante tunggu sampai semuanya tenang. Gak ada yang bicara ya, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat karya keselamatan yang sudah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit buat kami, dan Kau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, beri kami kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan juga bisa menjadi alat-Mu, bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk menggenapi Tuhan seluruh Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh ya Tuhan selalu mengingat Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sudah baik, Engkau telah
baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tante Dewi ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Kau pakai Tante Dewi lebih hari lebih heran ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap kami yang sudah hadir hari ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Oh Tuhan, buat keluarga kami juga ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Di hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tante kembalikan sama Tante Marlina. Anak-anak duduk ya. Shalom adik-adik. Waduh, mana suaranya? Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita membuat apa adik-adik? Kita membuat craft ya adik-adik ya. Kita membuat seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Hari ini kita memperingati apa tadi? Tadi firmannya memperingati apa? Memperingati Tuhan Yesus ke atas. Warna-warna seperti ini adik-adik ya. Nanti Tante bagikan kertasnya. Adik-adik tidak perlu berdiri ya, tidak perlu ke Tante Martina. Adik-adik duduk di kursi. Nanti dibagi sama Tante dan Omnya ya. Tante ajarkan dahulu bagaimana cara membuatnya ya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan ya. Nanti adik-adik akan mendapatkan kertas biru ini sudah ada ya, di sini sudah Tante gunting. Adik-adik tinggal menempelkan stiker seperti ini ya. Ini sudah ada stikernya, adik-adik sudah ada lemnya, adik-adik tinggal buka. Sudah seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik tempel. Ini ada dua ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tempel di bawah yang sini adik-adik ya. Yang agak lebar. Yang atas ini yang kecil ini jangan adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik lihat yang bagian bawah yang lebih lebar ini baru adik-adik tempel ya. Seperti ini. Nah, tempelnya juga jangan di bawah ya adik-adik. Sisakan kertas sedikit untuk ayat firman Tuhan ya adik-adik ya. Ayat firman Tuhannya seperti ini, di sini ada ya. Ayat firman Tuhannya juga sudah ada stikernya, adik-adik tinggal buka aja. Nah, ini adik-adik tinggalan di sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Jadi gambarnya dulu, gambar orangnya dulu, baru ayat firman Tuhannya ya adik-adik ya. Kemudian kalau sudah, nanti adik-adik akan mendapat gambar Tuhan Yesus ini adik-adik. Nah, gambar Tuhan Yesus ini juga sudah ada stiker adik-adik ya. Ini ada double tip-nya, ya ada double tip. Adik-adik tinggal buka nanti untuk ditempelkan ke kertas yang Tante kasih ini. Nah, nanti adik-adik dapat kertas seperti ini. Adik-adik tempelkan Tuhan Yesusnya di sini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Sudah paham adik-adik? Seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti yang terakhir adik-adik ini dilipat sedikit ya. Nah, dilipat seperti ini. Ya. Kalau sudah, yang terakhir adik-adik Tante kasih awan ya. Satu orang dapat satu awan ya. Adik-adik duduk dulu dong. Ayo duduk dulu ya. Nah ini adik-adik Tante kasih awan. Sudah ada double tipnya juga ya. Sudah ada solasi. Adik-adik tinggal buka tempel di sini. Nah, awan-awannya adik-adik kasih lebih seperti ini ya. Yang ada ini, yang ada bentuknya agak besar ini adik-adik ya. Ini seperti gunung ini di atas ya. Jangan terbalik ya adik-adik ya. Seperti ini ya.
Nah, bisa adik-adik? Bisa adik-adik? Bisa ya? Oke. Sekarang adik-adik duduk yang manis, paling manis nanti tante bagikan ya. Ayo duduk yang manis dulu. Gak usah berdiri adik-adik ya. Adik-adik cukup duduk yang manis ya. Nah, nanti sama om, sama tantenya untuk membagikannya ya. Adik-adik yang double take-nya mungkin lepas, nanti boleh minta sama tante lagi ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, jangan lupa ya. Yang bagian bawah ini, yang lebar ini, yang buat nempel stiker ya. Yang atas ini buat awannya nanti ya.